Dengan dua hadis ini kita mendapatkan ilmu. Pertama, idza kana syafa'atu fi wajibin. Nah, kalau orang dapat hadiah dari sesuatu yang wajib ia bantu. Jadi dapat hadiah dari orang yang dibantu, yang itu kewajiban dirinya untuk membantu dia. Nah, gitu. Maka hadiah itu hukumnya haram. Satu. Yang kedua, Nabi SAW melaknat orang yang menyuap, orang yang menerima suapan, warois, dan pelantara sampai terjadinya suap menyuap itu. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita melanjutkan hadis nomor 861. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syafa'a li akhihi syafa'atan fa ahda lahu hadiyatan faqabilaha faqad ata baban aziman min abwabir riba. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa fi isnadihi maqalun. Wa an Abi Umamah, dan terima dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man syafa'a li akhihi syafa'atan, siapa yang memberi syafaat kepada saudaranya, syafa'atan dengan satu syafaat, fa ahda lahu hadiyatan, lalu ia memberi hadiah kepadanya, faqabilaha, lalu ia menerimanya, faqad ata baban, sungguh ia telah mendatangi pintu aziman yang besar, min abwabir riba, dari pintu-pintu riba. Akhrajahu Ahmad, rawahu Ahmad, telah meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad, wa Abu Daud, dan Imam Abu Daud, wa fi isnadihi maqalun, dan di dalam sanad hadis ini ada maqalun. Maqal itu pembicaraan, pertentangan sama. Hadis yang kedua 682, wa an Abdullah bin Amr bin al-As, dan terima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat ar-rashi, yang menyuap, wal murtashi, dan yang menerima suapan. Rawahu Abu Daud, telah meriwayatkan hadis ini Imam Abu Daud, wa Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi, wa sahhahahu, dan telah menganggap sahih hadis ini.
Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As, dan terima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat ar-rashi, penyuap, wal murtashi, dan penerima suapan. Rawahu Abu Daud, telah meriwayatkan hadis ini Imam Abu Daud, wa Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi, wa sahhahahu, dan telah menganggap sahih hadis ini Imam At-Tirmizi. Dua hadis. Hadis yang pertama berkaitan dengan hadiah dari seseorang yang diberi syafaat. Saya artikan dulu syafaat di sini. Siapa yang memberi syafaat kepada saudaranya, kemudian saudaranya memberi hadiah kepadanya, lalu ia terima, maka yang menerima hadiah itu telah mendatangi pintu besar dari pintu-pintu riba. Riba bukan? Riba bukan? Sudah mendekati riba, begitu ya. Hasan dalam kitab Bulughul Maram, terjemahnya ini di halaman 373, mengartikan arti syafaat. Karena kan di hadis ini, siapa yang memberi syafaat kepada saudaranya, lalu saudaranya memberi hadiah, ya terima, gitu. Nah, yang dimaksud syafaat di sini apa? Gitu. Hasan mengartikan syafaat di hadis ini ialah menjadi pelantara, ya, untuk mendapatkan sesuatu kebaikan atau melepaskan satu kesusahan. Saya ulang ya. Jadi syafaat yang dimaksud di hadis ini menjadi pelantara untuk mendapatkan sesuatu kebaikan atau melepaskan dari satu kesusahan, kesulitan. Dan tergambar, itulah syafaat. Jadi kalau orang sedang kesulitan, lalu si A membantu kesulitan ini. Nah, inilah yang disebut syafaat di hadis ini. Nah, lalu setelah dia selamat dari kesulitan itu, lalu dia beri hadiah, imbalan, begitu ya. Maka yang memberi hadiah, yang menerima hadiah itu telah mendatangi pintu yang besar dari pintu-pintu riba. Nah, ini Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salamnya di juz kedua di halaman 58, beliau menyatakan dengan hadis ini, ya, fihi dalilun, jadi dalil ala tahrimil hadiyah, haramnya menerima hadiah, fi muqabalati syafa'ah, lantaran ia memberi bantuan kepada yang lain. Saya ulang ya. Jadi ini kan tadi sudah diartikan syafaat itu, ya, menjadi wasilah agar orang selamat dari kesulitan, ya, atau orang mendapatkan kebaikan. Pelantaranya ini. Nah, ini namanya syafaat. Nah, Imam As-San'ani menyatakan dengan hadis di atas dalilun, jadi dalil ala tahrimil hadiyati, haramnya hadiah fi muqabalati syafaati, ya, karena dia menolong seseorang sampai berhasil selamat dari kesulitan. Wa dhahiruhu sawaun kana qasidan lidzalika inda syafa'ah au ghaira qasidin laha. Yang menjadi
wasilah orang selamat dari kesulitan itu berniat untuk cari imbalan atau tidak, ya, berniat cari imbalan atau tidak. Jika yang diberi syafaat memberi hadiah lalu dia terima, maka dia sudah mendatangi pintu yang besar dari pintu-pintu riba. Makanya Imam As-San'ani menyebutkan haram menerima hadiah ketika ia menjadi wasilah orang selamat dari kesulitan. Bisa diterima enggak? Nih, orang sulit untuk mendapatkan sesuatu, datang orang, udah saya bantu. Sampai dia selamat dari kesulitan itu. Lalu orang yang selamat beri hadiah nih, sekedar hadiah saja, gitu ya, atau imbalan saja, lalu diterima. Nah, ini yang menerima sudah mendatangi pintu riba yang besar. Tidak boleh. Bisa diterima? Tidak bisa. Teruskan. Wala anlal murada idza kanat syafa'atu biwajibin. Yang dimaksud dengan hadis ini haramnya menerima hadiah jika hadiah itu lantaran dia menjadi wasilah orang selamat dari kesulitan. Haram. Yang dimaksud kalau orang itu wajib memberi syafaat kepada orang itu. Haram. Seperti apa? Kasyafaati inda sultan fi inqadil madlum min yadid zalim. Seperti seorang pemimpin yang menyelamatkan seorang yang teraniaya dari tangan yang menganiayanya. Orang yang didolim, ya, oleh seorang yang mendolim. Lalu karena dia seorang sultan, ya, pemimpin, maka ia menyelamatkan orang itu dari kedoliman si A ini. Maka jika ia menerima hadiah, maka hadiah yang ia terima haram. So, sampai di sana sudah bisa diterima. Jadi yang dimaksud hadiah yang diterima itu haram kalau dia membantu yang lain, tapi membantunya itu kewajiban dirinya kepada orang itu. Wajib ngabantu batur, tempo ngabantu teh narima imbalan deui. Sebab itu. Saya kasih contoh dikit lah ya, biar bisa dipahami. Jadi wajib bagi seseorang memberi bantuan kepada si A. Lalu ketika dia membantu, dia ngambil imbalan. Ini yang haram. Seperti seorang pemimpin membantu rakyatnya yang sedang teraniaya, ya, yang sedang terdolimi oleh seseorang. Karena dia pemimpin, dia menyelamatkan orang ini. Karena kewajiban dia, ya, menjaga rakyatnya. Lalu dia dapat imbalan, dapat hadiah, diterima, maka ini haram hukumnya. Wa amma idza kanati syafa'atu fi amrin mubahin falaan lahu jaizun ahdul hadiyah. Adapun kalau dia menolong seseorang itu dalam hal yang mubah, bukan kewajiban dirinya, eta mah dek ditolong mangga dek teu sawios gitu. Namanya mubah kan begitu. Orang dapat kesulitan, tapi bukan tanggung jawab dia. Karena dia bukan seorang pemimpin. Bukan tanggung jawab dia. Dia mubah saja. Mau menolong atau tidak urusan dirinya. Nah, lalu dia menolong. Nah, yang ditolong memberi imbalan sebagai hadiah kepada kita. Maka pala allahu jaizun ahdul hadiyah. Maka jadi boleh menerima hadiah kalau situasinya seperti itu. Kenapa? Li'annaha mukafa'atun ala ihsanin ghairi wajibin. Karena
dia dapat hadiah itu karena dapat imbalan dari kebaikan yang ia lakukan yang bukan kewajiban dirinya. Sampai di sana dulu ya. Sudah bisa ada gambaran? Nih, saya kasih. Jadi RT itu punya kewajiban memberi fasilitas kemudahan kepada warganya. Itu kewajiban RT. Nah, lalu warganya mau bikin KTP misalkan nih. Ini kan kewajiban RT. Menjadi fasilitas menolong warganya agar mudah. Ya, tidak sulit bikin itu. Nah, RT-nya membantu. Lalu si RT dapat imbalan hadiah dari yang bikin KTP. Haramun. Jadi kan begitu. Kenapa? Karena ini kewajiban RT untuk memberi fasilitas kemudahan kepada rakyatnya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita bukan RT, bukan apa-apa, tapi dia kesulitan bikin KTP. Nah, kita punya keahlian di bidang itu. Udah, saya bantu bikinkan biar cepat selesai. Lalu kita yang bikin KTP ngasih sesuatu kepada dia. Boleh nggak? Boleh. Bisa paham begitu? Nah, itu. Ini ya hadis yang pertama. Kenapa? Karena pemberian itu seolah-olah imbalan dari kebaikan yang ia lakukan. Jadi batur nyeun kahadean ka urang males kahadean. Itu kan dalam agama diperintahkan. Pertama, Al-Quran menyuruh seperti itu, hadis pun begitu. Jadi Allah menyuruh, Nabi pun memerintah. Sebagaimana yang Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana aw rudduha. Apabila orang lain memberi penghormatan kepada kita dengan satu kebaikan, maka balaslah kebaikan itu dengan yang lebih baik, minimal yang setimpal, yang sebanding. Ini Al-Quran. Kedua, Nabi SAW bersabda, man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapapun yang memberi kebaikan kepadamu, maka kamu wajib membalasnya. Fakafi'uhu. Fa'ilam tajidu, tapi kalau kamu tidak mampu membalas kebaikan itu, pad'u lahu, doakanlah dengan doa yang baik. Ini satu di antara ajaran agama. Ketika kita menerima kebaikan dari seseorang, kita harus mengembalikan atau membalas kebaikan itu dengan yang lebih baik atau setimpal. Makanya tadi orang membantu kesulitan kita, dan itu bukan kewajiban dirinya. Maka kita berkewajiban untuk membalas kebaikannya dengan memberi hadiah. Maka hadiah itu boleh dalam agama. Tapi kalau membantu dari kesulitan seseorang itu kewajiban dirinya, lalu dia dapat imbalan, dia terima juga imbalan itu, maka dia masuk dalam kategori riba. Begitu. Beres hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Abdullah bin Amr bin As, terima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, qala, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rashi, yang menyuap, wal murtashi, dan yang menerima suapan. Ada nanti kalau ada dengar ungkapan ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyuap dan yang menerima suapan di neraka. Kenapa? Bagaimana tidak? Orang dilaknat pasti ke neraka. Jadi bahasanya orang dilaknat ya pasti ke neraka. Kenapa? Karena para ulama menyebutkan
Yang disebut laknat itu jika orang tidak diberi kesempatan untuk bisa berbuat baik. Kira-kira bagaimana dia bisa ke surga? Jadi para ulama menyebutlah innamal laknah, sesungguhnya yang disebut laknat itu alla tahruja minad dambi illa waqa'at bimislih. Ini cirinya. Kalau orang sudah tidak bisa keluar dari satu dosa kecuali harus diganti dengan dosa yang lain. Jadi sebelum ada gantinya tidak bisa meninggalkan satu dosa. Sudah ada gantinya baru bisa meninggalkan ini, melakukan dosa yang ini, begitu. Inilah laknat. Jadi tidak ada kesempatan untuk berbuat amal baik. Itulah laknat. Nabi SAW melaknat, ya, satu yang menyuap, dua yang menerima suapan. Mending nyuap, mending disuap. Mending mana? Ini kan yang memberi. Ini yang menerima. Dua-duanya pinar. Dua-duanya sama. Jadi Allah mending dek nyuap dek narima suapan, dua-duanya pinar. Seperti orang yang berkelahi. Yang menang, yang kalah. Yang membunuh, yang dibunuh, dua-duanya pinar. Makanya para sahabat berkata, asana mending ngabunuh atuh. Dan dibunuh sarua di neraka. Begitu kan? Nah, ketika sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa? Kan ini yang dibunuh, masa masuk neraka juga? Nabi menyatakan kalau dia tidak kalah, dia justru yang membunuh. Nah gitu. Dua-duanya pinar di neraka. Ini pun sama, yang menyuap dan yang menerima suapan di neraka. Hadis ini, ya, selain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi, juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Imam Al-Hakim. Kalau ada yang rajin boleh dilihat nanti di dalam kitab Al-Qadha, itu karangan Imam Ahmad. Kemudian di dalam Al-Ahkam, ya, karangan Imam Ibnu Majah. Kemudian di Jami'us Shaghir, ya, itu dimuat. Wa qala Al-Haisami, juga Imam Al-Haisami mengatakan rijaluhu siqat, dari periwayatan hadis ini kuat menurut Imam Al-Haisami. Nah, kemudian di kitab Musnad Abdur Razzaq As-San'ani di juz 8 di halaman 148, hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu 'alar rashi wal murtashi. Maknanya sama. Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suapan. Kemudian dalam kitab Musnad Ahmad juga ditulis hadis yang diterima dari sahabat Sauban. Ia mengatakan la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam lirroshi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat bagi orang yang menyuap, wal murtashi, dan orang yang menerima suapan, warrois, ada tambahan ini, warroisu, dan bagi rois. Siapa rois itu? Yakni alladzi yamshi bainahuma, orang yang jadi pelantara, yang menyuap dengan yang menerima suapan. Ya, ini tiga, ya. Jadi ada tambahan, ada ar-roshi, murtasi, rois. Ini saya kasih contoh kecil saja, tapi maaf kalau nanti ada yang tersinggung nih, ya. Saya sering lihat itu, sering lihat di jalan mobil itu lewat, melanggar nih mobil, ya, mungkin muatan terlalu penuh begitu. Ini harusnya ditilang oleh polisi,
gitu, karena memang melanggar aturan. Nah lalu dia ngasih uang. Ya kalau yang saya pernah lihat itu dulu zaman korek api itu masuk pakai korek api gitu, dilempar gitu ya. Yang ngambil bukan polisi, bukan. Yang ngambilnya ada orang yang ngambil kemudian dikasih. Nah gitu. Jadi antara yang menerima suapan dan yang menyuap itu ada roisun, pelantara. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat tiga-tiganya, yang menyuapnya, yang menerima suapan, dan rois, pelantara suapan itu berlangsung. Nah lalu apa sih yang dimaksud dengan rois? Ya, yang menyuap. Jadi menurut kita yang disebut suapan itu seperti apa? Ada yang punya natijah yang bisa diterima, ari suapan dan hukum hak. Kira-kira ada yang tahu? Yang suapan itu seperti apa? Nah, para ulama di antaranya Imam As-Sun'ani dalam kitab Subul Salamnya, beliau menyatakan seperti ini, ar-rashi, nah, yang menyuap ini. Jadi arti suapan itu seperti apa? Huwallazi yabdulul mal liyatawassala ilal batil. Orang yang memberikan sejumlah uang ya untuk bisa menghasilkan yang batal. Nih, sesuatu sebenarnya tidak boleh dia terima, tapi karena dia mengeluarkan uang sebagai imbalan sesuatu yang batal, yang tidak boleh ia terima, jadi ia terima. Inilah yang disebut ar-rashi. Sesuatu yang mestinya, ya, yang mestinya ini tidak boleh dia dapatkan, tapi karena ia mengeluarkan sejumlah uang, maka yang tidak boleh ia dapatkan itu jadi ia dapatkan. Itulah yang disebut ar-rashi. Nah, teruskan sekarang. Ada orang mau jadi RT, lalu dia bagi-bagikan uang. Tadinya dia tidak akan terpilih jadi seorang RT, tapi karena ia mengeluarkan uang, nah itu. Ini bahasa Imam As-Sun'ani. Huwallazi yabdulul mal. Dialah orang yang mengeluarkan sejumlah uang liyatawassala ilal batil, untuk menghasilkan sesuatu yang sebenarnya bukan hak dia. Nah, kadang nama batur namanya, tapi nah inilah yang disebut ar-rashi. Makanya hati-hati nanti ketika ada pilihan, ya siapapun ya, ada pilihan, seringkali kan ada orang bagi-bagian uang ini untuk memilih si anu. Ini masuk dalam kategori ar-rashi. Nu mere na jeung nu narima sawaun. Nah, kata-kata ar-rashi ma'khudun minar risya'i, diambil dari kata-kata ar-risya. Apa yang dimaksud ar-risya? Wa huwa al-habalul ladzi yutawassalu bihi ilal ma fil bi'ri. Kalau ada air di sumur tidak bisa diambil gitu. Maka ada tali untuk mengambil air dari bawah sumur, pakai tali, pakai ember. Tah nu kitu teh ngaranna rois, wasilah, pelantara, sampai didapatkan sesuatu dengan itu. Gitu. Wal murtashi, sedangkan yang dimaksud orang yang menerima suapan, ahidur riswah, dialah yang menerima suapan, wahwa al-hakimu, dan biasanya dia itu pemutus, hakim. Kenapa?
Karena diputuskan oleh orang ini nih yang menerima suapan, yang tadinya tidak boleh sekarang jadi boleh. Karena memang dia menerima imbalan itu. Ini al-murtashi. Wastahaqqal laknata jami'an. Dan laknat itu berhak kepada semua. Jadi ar-rasinya, al-murtasinya, juga ar-rais pelantaranya. Kenapa? Litawassulir rasi bimalihi ilal batil. Karena yang menyuap mengeluarkan harta untuk meraih sesuatu yang batal baginya, yang bukan haknya. Wal murtasi lil hukmi bi ghairil haq. Sedangkan yang menerima suapan menetapkan sesuatu yang bukan semestinya. Inilah penyebab dua-duanya dilaknat begitu. Karena yang nyuap mengeluarkan harta sampai dia menerima sesuatu yang bukan haknya, kemudian yang menerima suapan menetapkan sesuatu yang bukan semestinya. Dua-duanya pilaknah. Makanya wapi hadisi Sauban ziyadatun, di dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Sauban tadi ada tambahan warroisu wa huwa alladhi yamshi bainahuma. Juga roisnya yang menjadi pelantara, yang menyuap dan yang menerima suapan sama-sama pilaknah. Jadi dengan dua hadis ini kita mendapatkan ilmu. Pertama, idza kana syafa'atu fi wajibin. Nah, kalau orang dapat hadiah dari sesuatu yang wajib ia bantu. Jadi dapat hadiah dari orang yang dibantu, yang itu kewajiban dirinya untuk membantu dia. Nah, gitu. Maka hadiah itu hukumnya haram. Satu. Yang kedua, Nabi SAW melaknat orang yang menyuap, orang yang menerima suapan, warrois, dan pelantara sampai terjadinya suap menyuap itu. Jadi dengan keterangan-keterangan di atas jelas bagi kita haramnya menyuap, haramnya menerima suapan, haramnya menjadi pelantara sampai terjadi suap menyuap apapun bentuknya. Dan yang kedua, haramnya menerima imbalan dari sesuatu bantuan yang itu sudah jadi kewajiban dirinya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit menambah ilmu dan wawasan kita. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mangga kalau ada silakan. Bismillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Memang antara masih sumir ya antara ini hadiah, suap dan sebagainya itu. Tetapi yang ada satu yang saya ingin tanyakan mengenai berangkat haji, masalah haji. Biasanya kalau melalui pemerintah itu kan berdasarkan untuk naik haji itu bisa 10 tahun, 15 tahun. Iya. Dan itu kuotanya jelas harus sekian puluh. Tapi ada juga yang memang bisa dipercepat. Dengan haji plus lah sebagainya. Apakah itu tidak menzolimi antrian-antrian yang sudah mengantri sekian puluh tahun, iya, tapi dengan menyalip dia dengan plus, itu bagaimana Pak Ustadz? Iya. Terima kasih. Cukup begitu ya. Kita
coba ya memperhatikan apa yang disampaikan oleh Imam As-Sun'ani tadi. Warroshi, nah itu ya. Roshi itu, penyuap itu, huwaladzi yabdulul mal liyatawassola ilal batil. Dia mengeluarkan sejumlah ya harta ya untuk meraih sesuatu yang batal. Nah, tadi dikatakan sebenarnya antriannya bukan antrian dia ini. Karena sudah ditentukan. Ini antrian yang lain. Tapi dengan sesuatu hal begitu ya, dengan apapun bentuknya, sampai antrian ini jatah orang lain itu diisi dengan dia. Begitu kan? Nah, ini terjadi kedoliman di sini ya. Kenapa? Tadi dikatakan orang antri kan sama-sama ingin duluan begitu kan? Nah, cuma memang sudah ditetapkan ini antriannya seperti ini. Tapi ketika dia jatuh di antrian tersebut, maka antrian itu dipindah kepada yang lain dengan ya kekuasaan dengan apa? Itu sama. Ya. Ternyata suap itu tidak merupakan harta saja, apapun jasa saja bisa seperti itu ya. Maka ini terjadi kedoliman dan saya jamin hajinya tidak mulus. Kalau saya pilih mending teu haji. Kalau saya begitu, kalau milih ya. Kita berangkat haji dengan mendolimi orang. Untuk apa? Justru kita melakukan haji itu untuk ya membersihkan diri kita dari dosa. Ini pas berangkatnya saja sudah melakukan dosa. Ini kan, kalau saya pilih lebih baik tidak haji. Untuk apa haji? Seperti itu. Jadi bukan membersihkan dosa, malah menambah dosa seperti itu. Ya. Jadi itu saja. Ketika kita menghasilkan sesuatu yang bukan hak kita, ya, dengan sesuatu yang kita keluarkan, ini adalah riswah. Bentuk apapun sama. Dek ibadah sarwa. Saya ingat itu dulu ada teman saya ingin jadi guru agama. Guru agama katanya. Dia tidak bisa jadi ya kecuali dengan memberikan sejumlah uang sebagai pelisin begitu ya. Saya ngomong seperti itu. Jadi tujuan kamu jadi guru agama itu untuk apa? Ya. Jadi bagaimana dia bisa mengajarkan agama yang benar begitu? Jadi guru agama nawe riswah. Bagaimana? Sudah dilaknat Allah ini. Sudah dilaknat Rasul begitu ya. Makanya saya sampai katakan kalau kamu dapat gaji saja gajimu tidak utuh sebagai rahmat. Sayang sekali begitu kan? Ya, makanya ini harus diperhatikan. Roshi dan murtashi itu sering terjadi di kalangan kita dan ini sudah tidak asing lagi. Sudah jadi rahasia umum ini ya. Jadi rahasia umum. Bayangkan jadi guru agama saja kudu nyuap, kudu nyogok, kakara bisa. Tadi mau haji saja, wah macam-macam begitu ya. Makanya saya sampai berpikir, saya terus terang tidak pernah ya minta sama siapapun begitu ya, sekalipun ada kedekatan dengan saya ya, untuk antrian saya dimajukan begitu ya, atau mengisi antrian yang lain, nggak pernah. Ya, geus daftar makan baik, kapanggil syukur. Teka panggil lain urusan orang. Saya sampai berpikir begitu. Misalkan nanti pas terpanggil saya sudah tidak ada, gak masalah. Yang penting saya sudah berniat, begitu saja. Sampai ada yang cina, itu cina dialihkan gitu ya itunya antriannya, tapi harus begini, enggak mau. Itu saja. Kenapa? Karena kedoliman itu jangan dilakukan selama kita ingat. Pokoknya salilah sadar man tong migawe dolim. Karena Nabi menyebutkan ittaqu dzulma, jauhi kedoliman itu dalam bentuk apapun. Cekap enggak? Yang lain kalau ada silakan. Cukup?
Alhamdulillah. Pak, kalau haji yang furoda itu beda ya? Apa? Haji khusus, Haji apa? haji furoda itu yang bayarnya 200 juta. Itu beda sama yang tadi? Tergantung. Ada nggak unsur seperti itu? Kalau nggak ada, nggak masalah. Kayaknya mah ada kuotanya ya Pak ya? Iya. Misalkan ini ada haji plus begitu ya. Haji plus itu kan ada khusus kuotanya misalkan. Nggak ada unsur roshi wal murtasi. Silakan saja. Tapi kalau sudah ada seperti ini ya, karena dia menambah jumlah uang yang banyak karena plus itu, sampai dia mengisi ya antrian yang lain, ini yang nggak boleh. Karena batal baginya. Kecuali kalau memang ada kuotanya khusus, ini kuota plus begitu kan, seperti undangan raja itu silakan saja, nggak apa-apa. Ya, cuma kita berani nggak bayarnya begitu aja. Berapa kali lipat begitu kan? Ah gitu. Sekarang berapa kali lipat? Sampai 10 kali lipat itu. Ya, bisa bayar seperti itu. Nggak apa-apa. Tapi kalau sudah seperti ini, dia bayar sejumlah itu mengisi antrian yang lain. Sampai yang lain tersisihkan. Nah ini yang jadi masalah. Ini bertanggung jawab sampai akhirat, bukan dunia saja. Begitu.